Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bersama Pak Yarno kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran pada kali ini untuk anak-anakku di kelas 7 SMP ITA Salam Sanden. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang perumusan dan dasar negara oleh BPUPKI. Pertama yang kita bahas yaitu mengenai panitia kerja sidang pertama BPUPKI. Kemudian dalam panitia kerja sidang pertama BPUPKI itu pertama adanya panitia perumus 9 orang ya, yang dikenal dengan panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua adanya panitia perancang Undang-Undang Dasar. Yang ketiga panitia kerja dari BPUPKI itu yaitu panitia ekonomi dan keuangan. Yang keempat yang dibentuk oleh BPUPKI yaitu panitia pembelaan tanah air. Itulah panitia kerja di sidang pertama BPUPKI yang dibentuk untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita bahas panitia perumus. Panitia perumus ini yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggotanya yaitu Dr. Andes Muhammad Atta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, KHA Wahid Asim, Mr. Muhammad Jamin, yang dikenal disebut dengan panitia ini panitia 9. Kemudian perumusan dasar negara, yaitu diawali pada sidang BPUPKI yang pertama ini. Dalam perumusan dasar negara itu usulan pemikiran dari 3 tokoh mengenai dasar negara. Yang pertama yang mengusulkan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Jamin, tokoh yang pertama mengusulkan mengenai dasar negara. Yang kedua Mr. Supomo, ini pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang ketiga usulan pemikiran dari Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Itulah usulan pemikiran 3 tokoh bangsa Indonesia mengenai permasalahan perumusan dasar negara. Kemudian apa usulan dari Mr. Muhammad Jamin itu? Muhammad Jamin pada saat berpidato di depan sidang BPUPKI, usulannya ada 2, usulan pidato dan usulan tertulis. Ternyata berbeda konsepnya meskipun intinya sama. Pada usulan pidatonya Muhammad Jamin yaitu adanya dasar negara itu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan, yaitu kesejahteraan rakyat, maaf. Jadi usulan pada pidato oleh Muhammad Jamin yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam usulan tertulisnya oleh Muhammad Jamin yang terkonsep yaitu ketuhanan yang Maha Esa pada pertama, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu usulan konsep Muhammad Jamin yang tertulis pada saat perumusan dasar negara. Kemudian usulan dari
Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Kalau Mr. Supomo yang pertama itu persatuan, sedangkan Insinyur Soekarno pertama itu kebangsaan Indonesia. Pemikiran yang kedua tentang dasar negara Indonesia, Mr. Supomo, yaitu kekeluargaan. Kalau Insinyur Soekarno, internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Usulan yang ketiga dari Mr. Supomo, keseimbangan lahir batin, sedangkan Insinyur Soekarno, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, usulan dari Supomo yaitu musyawarah. Kalau Insinyur Soekarno, yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, Mr. Supomo mengusulnya keadilan sosial, sedangkan Insinyur Soekarno itu ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah usulan ketiga tokoh pada waktu sidang BPKI perumusan dasar negara. Kemudian panitia perancang undang-undang yang diketuai Profesor Dr. Supomo, ini merancangkan undang-undang dasar. Kemudian adanya panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Dr. Andes Muhammad Atta. Kemudian adanya panitia pembela tanah air ketuai Abi Kusumo Cokro Suyoso. Itu panitia sidang BPUPKI yang bekerja. Kemudian sidang kedua BPUPKI, panitia perancang undang-undang dasar, yaitu anggotanya Supomo Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia penghalus bahasa setelah dirancang kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa, yaitu terdiri 3 orang, Husein Jayadiningrat dan Haji Agus dan Mr. Supomo. Kemudian pelaporan hasil kerja panitia perancang undang-undang oleh Insinyur Soekarno ke sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 itu, yaitu mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh atau Undang-Undang Dasar itu sendiri. Itu hasil kerja dari panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Soekarno yang dilaporkan kepada sidang BPUPKI. Kemudian sidang penyusunan Undang-Undang Dasar. Ini berdasarkan dari hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar, yaitu pada 15 dan 16 Juli 1945. Dan pada tanggal 17 Julinya dilaporkan ke hasil kerjanya penyusunan Undang-Undang Dasar dan diterima pada sidang pleno BPUPKI. Maka BPUPKI selesailah tugasnya dan dibubarkan 7 Agustus 1945 diganti, dibentuklah PPKI. Itulah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa paham dan jelas dengan keterangan dari Pak Yarno. Kita nanti berjumpa di pertemuan yang akan datang pada materi yang selanjutnya. Silahkan kerjakan dengan baik-baik tugas dari Pak Yarno. Takhri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.